Uang dan lembaga keuangan. Pernahkah kalian ingin mengetahui bagaimana asal mula masyarakat menciptakan uang? Lalu bagaimana jika uang tidak pernah ada atau saat ini manusia tidak lagi menggunakan uang? Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu kita perlu melakukan diskusi lebih lanjut untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, simak pemaparan berikut untuk membuka pemikiran kalian mengenai peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat. 1. Bagaimana asal mula terciptanya uang? Pada awalnya manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Jika sumber daya pemuas kebutuhan sudah menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Pada masa komunal tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Kemudian seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal menetap dan melakukan pertukaran untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada masa ini kekayaan individu mulai diakui berupa kepemilikan terhadap sumber daya seperti lahan, binatang ternak, atau benda-benda berharga lain pada masanya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Uang muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks, rumit, ketika cara-cara barter dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Contoh permasalahan yang menggambarkan situasi ini adalah seperti berikut. Kedua contoh permasalahan tersebut kemudian melahirkan kebutuhan terhadap sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Harapannya, di satu sisi alat tukar tersebut dapat mengukur nilai dari barang yang akan dipertukarkan dan sisi lain dapat digunakan untuk mendapatkan barang lain yang diinginkan. Kebutuhan tersebutlah yang memicu lahirnya uang dalam peradaban manusia. Benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut disepakati oleh masyarakat di sebuah wilayah sehingga ia bisa diterima secara umum. Sejarah mencatat jika kerang, garam, dan manik-manik pernah dipilih menjadi uang pada masa dahulu. Logam mulia. Benda bernilai berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, tahan lama, memiliki nilai pecahan, dan bisa diterima di wilayah manapun di dunia. Akhirnya, seiring dengan berkembangnya teknologi pengolahan logam mulia, sebagian besar masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer adalah emas dan perak. Surat jaminan emas. Dalam skala perdagangan yang semakin meluas, logam mulia kemudian juga dirasa tidak efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun segi keamanannya. Akhirnya muncul konsep kertas penjamin emas, di mana emas yang bersangkutan disimpan di suatu tempat yang aman dan pemiliknya diberikan sebuah surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas emas tersebut. Surat jaminan ini berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan berskala besar. Uang kertas. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Kemudian muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut.
Uang kertas tanpa jaminan emas. Berlanjut ke masa modern, pada tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Sementara mata uang dolar masih menjadi cadangan devisa, atau kekayaan dari setiap negara. Kebijakan Amerika tersebut akhirnya berdampak terhadap sistem keuangan di seluruh dunia yang kemudian semakin mempopulerkan fiat money, atau uang kertas yang tidak lagi dijamin oleh emas. Uang elektronik. Setelah fiat money, uang fiat, digunakan secara umum di seluruh dunia sejak puluhan tahun yang lalu, kini bentuknya telah semakin berkembang dengan hadirnya uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang fiat yang oleh karenanya hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer dan internet. Awalnya uang elektronik berupa simpanan uang di bank yang bisa ditransaksikan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Namun saat ini, uang elektronik berkembang menjadi seperti uang saku. Kita dapat langsung menukarkan uang yang kita punya dengan uang elektronik tanpa harus memiliki tabungan atau rekening di bank. Uang elektronik tersebut kemudian disimpan dalam bentuk kartu atau aplikasi smartphone untuk digunakan sebagai alat tukar pembayaran. Catatan penting, tahapan perkembangan uang yang dijelaskan sebelumnya adalah tahapan perkembangan yang secara umum terjadi dalam perkembangan kehidupan manusia. Tahapan tersebut berlangsung dalam waktu yang berbeda di berbagai wilayah dunia. Bahkan di beberapa peradaban, tahapan tersebut tidak berlangsung secara berurutan. Contohnya, masyarakat Persia kuno sudah menggunakan logam mulia di saat peradaban lain umumnya masih menggunakan benda bernilai, sementara masyarakat Tiongkok sudah mengenal dan menggunakan uang fiat pada sekitar abad ke-10 Masehi, jauh sebelum masyarakat modern menggunakannya. 2. Apa saja jenis-jenis dan fungsi uang? Jenis uang. Setelah mengalami sejarah perkembangan yang panjang, uang pada saat ini memiliki berbagai jenis yang bisa dilihat berdasarkan bentuk, bahan pembuatan, wujud, dan nilainya. Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbankan seperti rekening giro, deposito, dan rekening bank. Sementara berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Uang kertas maupun logam sebagai alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, berdasarkan wujudnya, uang dibagi menjadi uang fisik, tunai, dan uang elektronik, non-tunai. Uang fisik adalah uang yang wujudnya bisa dipegang, contohnya seperti uang kertas, uang logam, atau surat-surat berharga. Sementara uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital seperti uang yang ada di dalam rekening atau akun aplikasi smartphone. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh, full-bodied money, dan uang tanda, token money. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nilai bahan pembuatannya, sementara uang token adalah yang nilainya lebih rendah dari nilai bahan pembuatannya. Contohnya jika BI sebagai lembaga yang mencetak uang mengeluarkan biaya senilai Rp100 untuk membuat satu koin Rp100, maka uang tersebut dapat dikategorikan sebagai uang penuh, namun jika BI hanya membutuhkan Rp750 untuk membuat satu lembar uang Rp10.000, maka uang tersebut dapat dikategorikan sebagai uang tanda.
Fungsi uang. Penggunaan uang di masyarakat memiliki beragam fungsi. Pernahkah kamu bertanya apa sebenarnya fungsi utama dari uang? Apakah sebagai alat untuk membeli sesuatu atau alat untuk mengumpulkan kekayaan? Untuk memahami tentang hal ini, kita dapat mempelajari bahwa sesungguhnya uang memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah fungsi dasar mengapa uang diciptakan. Setidaknya terdapat dua fungsi asli uang, yakni sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Seperti yang sudah kita bahas, keduanya muncul sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem barter. Sementara fungsi turunan uang adalah fungsi yang mengikuti perkembangan uang sebagai alat tukar dan alat ukur nilai, misalnya seperti uang sebagai alat pengumpul kekayaan, alat investasi, dan alat komoditas perdagangan. Alat komoditas perdagangan adalah menjadikan uang sebagai barang yang diperjualbelikan. 3. Bagaimana bentuk lembaga keuangan di masyarakat? Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga keuangan resmi diatur oleh regulasi, peraturan, yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi ke dalam lembaga keuangan BAN dan lembaga keuangan bukan BAN. Baik lembaga keuangan BAN maupun lembaga keuangan bukan BAN, keduanya adalah badan yang melakukan kegiatan dalam menghimpun dana dan menyalurkannya untuk pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, perbedaannya adalah lembaga keuangan BAN memiliki kewenangan yang lebih luas berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penerbitan rekening, pembuatan tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Sementara lembaga keuangan bukan BAN tidak memiliki kewenangan tersebut. Contoh lembaga keuangan BAN adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara lembaga keuangan bukan BAN adalah perusahaan sewa guna, leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, dan koperasi. A. Lembaga keuangan BAN. BAN adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 1 U Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BAN sebagai lembaga keuangan yang paling berpengaruh dalam sistem perekonomian saat ini memiliki sejarah yang panjang dalam proses perkembangannya. Kira-kira bagaimana sejarah kemunculan BAN hingga terbentuk seperti saat ini? Silakan simak pemaparan berikut. Asal mula terjadinya aktivitas perbankan. Istilah BAN berasal dari kosakata di Italia ban atau banca pada masa pencerahan Eropa yang berarti bangku. Seiring dengan perkembangan ekonomi pada masa itu, Florence sebagai kota pusat perdagangan di Italia memiliki jenis bidang pekerjaan baru di mana pegawai di tempat tersebut hanya duduk di sebuah bangku untuk melayani penukaran uang. Sebuah profesi yang unik pada masanya di mana biasanya pekerjaan seseorang tidak memungkinkannya untuk hanya sekadar duduk sepanjang waktu. Para bankir itulah yang memulai sebuah lembaga keuangan baru di mana mereka menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan dan kemudian dipinjamkan kepada pihak lain dalam bentuk kredit atau pinjaman yang bisa dikembalikan dengan cara dicicil. Masyarakat yang menyimpan dana di bank akan mendapatkan sejumlah uang kompensasi sehingga dananya akan bertambah sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, sementara untuk mereka yang meminjam uang harus membayar kompensasi juga kepada bank. Selisih dari kompensasi yang dibayarkan dan diterima oleh bank kemudian menjadi keuntungan bagi bank.
Sementara kompensasi peminjaman tersebut dikenal sebagai bunga. Konsep lembaga keuangan yang menerima dan memberikan pinjaman ini sebetulnya sudah ada jauh sebelum kota Florence menjadi pusat perdagangan Eropa, namun kehadirannya sebagai lembaga keuangan resmi baru bisa diterima dan berkembang luas pada masa pencerahan Eropa, di mana sistem perdagangan modern, terutama industri, mulai berkembang semakin pesat. Perdagangan yang berbasis pada hasil industri membutuhkan lembaga keuangan yang di satu sisi dapat menjamin keamanan penyimpanan uang dan di sisi lain dapat menyediakan modal yang besar untuk melakukan usaha. Sejarah mencatat pada abad ke-17, bank sebagai lembaga keuangan yang berpengaruh di Eropa mulai bermunculan di kota-kota pusat perdagangan di negara Italia, Inggris, Perancis, Swedia, Jerman, Austria, dan lain sebagainya. Kemudian seiring dengan berjalannya kolonialisme Eropa, bank-bank mulai bermunculan di daerah koloni di seluruh benua dimulai dari Amerika, Afrika, Asia, hingga Australia. Dikutip dari https://www.bei.go.id/, kehadiran BAN di Nusantara ditandai dengan berdirinya The Bank van Leening, pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun dalam perjalanannya, bank tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik dan akhirnya ditutup karena bangkrut. Akhirnya pemerintah kolonial Belanda mendirikan De Javasche Bank pada tanggal 24 Januari 1828 di Batavia yang menjadi cikal bakal lembaga perbankan modern di Indonesia. Setelah itu kemudian bermunculan bank Belanda lainnya seperti Nederlandsche Eskomto Maatschappij, Nederlandsche Handelsbank, dan Nederlandsche Handel-Maatschappij yang mulai beroperasi berturut-turut dimulai pada abad ke-19. Bank-bank Indonesia kemudian bermunculan pada masa kemerdekaan, baik yang baru didirikan maupun hasil dari nasionalisasi, pengambil alihan bank yang sudah ada dari tangan Belanda. Bank-bank tersebut adalah seperti Bank Rakyat Indonesia, BRI, yang didirikan pada 22 Februari 1946, nasionalisasi dari De Algemene Volkskrediet Bank. Bank Negara Indonesia, BNI 46, yang didirikan pada 5 Juli 1946. Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, MAI, tahun 1945 di Solo. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946. Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian, merger dengan Bank Sentral Asia, BCA, tahun 1949. Lalu bagaimana dengan Bank Indonesia, BI? Bank Indonesia berasal dari nasionalisasi atas De Javasche Bank pada 15 Desember 1951 bersamaan dengan diumumkannya UU Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. B. Jenis-jenis bank di Indonesia. Pada perkembangannya bank yang ada saat ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Setidaknya kita bisa melihat jenis-jenis bank berdasarkan fungsi, bentuk operasional, dan kepemilikannya. Simak informasi berikut untuk mempelajarinya. A. Bank sentral, berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral hanya dijalankan oleh Bank Indonesia.
B. Ban umum, berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dana masyarakat, memberi kredit pinjaman, melakukan jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, giro, dan cek. C. Ban perkreditan rakyat, berfungsi menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. Ban berdasarkan bentuk operasionalnya. A. Ban konvensional, ban yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan secara umum yakni menggunakan sistem bunga. Ban berdasarkan bentuk operasionalnya, ban berdasarkan kepemilikannya. B. Ban syariah, ban yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Ban berdasarkan kepemilikannya. A. Ban pemerintah, ban yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. B. Ban swasta nasional, ban yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. C. Ban asing, ban yang dimiliki oleh pihak. C. Lembaga keuangan bukan ban. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 38 MK 4/1972, lembaga keuangan bukan ban atau yang disingkat LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Berikut adalah beberapa LKBB yang terdapat di Indonesia. 1. Perusahaan sewa guna, leasing. Lembaga keuangan yang meminjamkan uang dalam bentuk pembiayaan kredit kepada masyarakat. Misalnya ketika seseorang ingin membeli kendaraan motor sementara ia tidak memiliki uang yang cukup, ia bisa meminjam dana kepada leasing untuk kemudian mencicilnya secara bertahap. 2. Perusahaan asuransi. Lembaga keuangan yang memberikan jasa pemberian jaminan keuangan bagi masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkannya dalam kondisi darurat tertentu. Jenis asuransi yang ada di Indonesia adalah asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kebakaran, asuransi bangunan dan lain sebagainya. Misalnya jika seseorang mengikuti asuransi kesehatan, ia harus membayar sejumlah dana, premi, setiap bulan selama jangka waktu tertentu. Ketika kemudian jatuh sakit, ia akan mendapat ganti rugi, klaim, dana yang jumlahnya berbeda-beda tergantung dari besaran premi. Namun, jika selama masa asuransi ia tidak pernah sakit, maka premi yang dibayarkan tidak bisa diambil kembali. 3. Perusahaan dana pensiun. Lembaga keuangan yang menyediakan jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji setiap bulannya ketika seseorang masih aktif bekerja. Dana yang terkumpul kemudian bisa diambil ketika orang tersebut telah pensiun. 4. Bursa efek pasar modal. Lembaga keuangan yang memiliki kegiatan jual beli surat-surat berharga dalam bentuk surat penyertaan modal, saham, dan obligasi, surat hutang jangka panjang. Pasar modal mempertemukan para pencari dana, emiten, dan para penanam modal, investor. 5. Pegadaian. Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan syarat peminjam harus memberikan sebuah jaminan berupa barang berharga. Barang berharga tersebut bisa berupa perhiasan, sertifikat rumah atau kendaraan, alat elektronik, dan sebagainya. Dalam jangka waktu tertentu peminjam harus mengembalikan dana kepada pegadaian untuk menebus kembali jaminannya. Jika tidak, peminjam akan dikenakan denda atau jaminannya dianggap hangus. 6. Koperasi. Lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman berdasarkan prinsip kekeluargaan.
Karena prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan, bunga yang diberikan oleh koperasi untuk para peminjam lebih rendah dari bank dan pegadaian. Seseorang yang menjadi anggota koperasi kemudian akan mendapatkan pembagian keuntungan yang disebut dengan sisa hasil usaha, SHU. Di samping 6 lembaga keuangan bukan bank yang disebutkan, ada juga lembaga keuangan modern yang saat ini sedang menjadi pendorong lahirnya inovasi dalam sistem lembaga keuangan konvensional. Lembaga tersebut berbentuk sebuah perusahaan rintisan, startup, yang bergerak di bidang teknologi finansial, financial technology, fintech. Informasi lebih jauh mengenai hal ini akan disampaikan di topik berikutnya, perkembangan transaksi ekonomi di era digital.